kelas Fauzan, saya minta untuk memimpin berdoa. Pak duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Fauzan. Sebelum kita mulai, akan saya presensi terlebih dahulu ya. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nihil ya, berarti masuk semua hari ini. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, kita periksa kerapian terlebih dahulu ya, seperti kebiasaan kita ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita periksa kerapian terlebih dahulu. Saya minta salah satu untuk memimpin untuk periksa kerapian seperti biasanya. Cek kerapian. Siap. Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cepat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, siap. 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Oke ya, silakan duduk kembali ya, sudah panas ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat, baik tulisan maupun tulis, kemudian menghubungkan nilai yang terkandung dalam cerita rakyat, dalam hal ini hikayat, dengan nilai-nilai yang berlaku saat ini. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini itu cerita rakyat, lebih tepatnya yaitu hikayat. Nah, sebelumnya ini saya punya pertanyaan. Nah ini, apakah di daerah tempat tinggal kalian itu ada cerita yang disampaikan secara turun-temurun? Ada enggak? Ya. Ada. Yang menjawab ada tadi siapa? Fauzan. Di tempat kamu ada cerita apa? Oke, Pak. Gunung Pegat. Nah, Gunung Pegat. Ceritanya apa itu? Kalau orang habis nikah di situ, Oh, kalau habis nikah di situ pegatan. Nah, kalau pelajaran yang dapat kamu petik dari itu, jangan nikah. habis nikah juga di situ. Habis nikah jangan ke situ. Kamu percaya mitos itu? Enggak percaya. Mungkin yang lain ada di tempat tinggalnya sekitarnya ada yang punya ada cerita sampaikan. Oh, gila. Apa? Ada pohon asam. Iya, terus kalau orang nikah lewat situ kena sial. Kok mitosnya dari tadi banyak yang kena itu orang yang menikah ya. Nah, jadi dalam hikayat itu karya sastra lama, yaitu menggunakan bahasa Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita undang-undang dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis atau gabungan sifat-sifat tersebut. Nah, jadi hikayat itu merupakan atau cerita rakyat itu prosa yang berbentuk lama. Bisa jadi banyak ya. Selanjutnya, selain kita bahas mengenai karakteristik dari hikayat, kita akan bahas mengenai nilai-nilai juga. Jadi nilai-nilai dalam hikayat atau cerita rakyat itu ada agama, moral, budaya, sosial, dan pendidikan. Nah, ini nanti yang akan menjadi tugas kalian. Jadi nanti kalian akan coba untuk belajar sendiri mencari suatu permasalahan dan menemukan masalah tersebut, saling berbagi dengan kelompok lain. Jadi nanti kita akan bentuk menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri atas 6
peserta didik, nanti kalian akan membahas atau mencari permasalahan dengan topik yang berbeda dan kalian akan saling berbagi sehingga kalian akan menemukan jawaban secara utuh. Silakan untuk kelompok 1 duduk di sebelah sini. Kelompok 1 ada Ainun, Akah, Alkila, Devi, Dewi Larasati dan Dila. Silakan duduk di sebelah sini. Kelompok 1. Kelompok 2 Eka, Faiz, Fauzan, Febriana, Hanifah, Ibrahim. Silakan di sini. Bapak pengertian kekayaan. Nah, boleh mencari referensi lewat HP kalian ya. Tempel. Bebas terserah kamu. Meramaikan suatu acara atau suasana dan sarana untuk menyampaikan nilai-nilai. Bapak di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, kalau gitu silakan kembali ke kelompoknya, kembali ke tempatnya tadi. Oke, sudah kembali ke kelompoknya ya. Ya, tadi kalian sudah saling berbagi materi ya.
teman kalian dengan kelompok lain sudah saling berbagi materi. Tentunya kalian sudah dapat materi itu secara utuh. Jadi untuk menguji itu, saya punya sebuah soal. Jadi kita adakan evaluasi terlebih dahulu ya. Silakan nanti kalian kerjakan evaluasi dari saya. Apakah kalian itu benar-benar sudah paham atau belum mengenai apa yang kalian pelajari tadi. Dan nanti bentuknya bentuk link ya. Sudah saya buat dalam bentuk link. Silakan. Ini saya kirim di grup aja. Nanti silakan kalian kerjakan melalui HP kalian masing-masing. Bisa dibuka? Oh, saya coba simpulkan terlebih dahulu ya untuk hari ini ya. Jadi tadi kita itu sudah belajar mengenai kaya, pengertiannya apa, kemudian nilai-nilai yang ada dalam kaya itu apa, kemudian karakteristiknya apa saja. Kalian juga sudah saling berdiskusi dengan kelompok kalian, berkeliling di kelompok lain, mencari materi di kelompok lain. Nah, jadi saya minta salah satu menyimpulkan pembelajaran hari ini yang kalian dapat itu apa? Yo, Listia, coba. Ya, di dalam terima kasih tepuk tangan untuk Listia. Dengan bersama-sama dengan kelompoknya ya. Kalian juga mungkin tidak hanya bukan saya yang menjelaskan ke kalian, tapi malah dengan sama kalian sendiri yang saling menjelaskan. Nah, jadi belajar itu tidak harus berpusat pada gurunya, tapi bisa dengan kalian. Saya hanya sebagai fasilitator untuk kalian dan kalian yang belajar sendiri. Nah, untuk teman-teman yang akan datang, kita akan membahas bersama hikayat seperti yang saya ucapkan tadi, yaitu akan membahas mengenai kalimat arkais. Nah, tadi yang dapat kalimat arkais siapa? Nah, ada contohnya apa? Ada ditulis di situ contoh. Apa contohnya? Nah, coba sana apa? Ada kata upeti. Upeti itu kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan pajak. Nah, untuk minggu depan kita akan, atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Kita akan coba memahami teks hikayat ya, memahami teks hikayat dengan cara apa? Mencari kata-kata yang sulit, kata arkais tersebut yang kita nanti akan banyak teks hikayat yang kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ini untuk pembelajaran hari ini bisa kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, tadi sudah diawali dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Saya minta untuk memimpin doa. Tadi sudah Fauzan ketua kelasnya, dan Pak laki-laki saya dan yang perempuan ya. Silakan Laras untuk memimpin doa untuk pembelajaran ini. Teman duduk siapkan. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.